Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, sekalian, mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin amin. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu kembali, sholat subuh berjamaah dan melanjutkannya dengan melakukan kajian Islam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan mengkaji doa yang baru. Kemarin kita baru saja menyelesaikan kajian doa yang memohon nafsu mutmainnah. Sekarang kita mengkaji doa yang baru. Sebelum kita kaji, mari kita baca bersama-sama doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib wa aini minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikan hatiku minan nifaq, dari nifaq, dari kemunafikan. Wa amali minar riya, sucikan juga hatiku, amalku, perbuatanku dari riya. Wa lisani minal kadhib, sucikan juga lisanku dari berkata bohong. Wa aini minal khiyanah, dan sucikan juga mataku dari khianat. Fa innaka, karena sungguhnya engkau ta'lamu, maha mengetahui kha'inatal a'yun, apa yang dikhianatkan oleh mata, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Mari kita bahas doa ini poin per poin dari permohonan yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang pertama, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hatiku dari nifaq, dari kemunafikan. Permohonan yang hampir sama, ini sebenarnya belum lama ya, mungkin ya 2 bulan atau 3 bulan yang lalu baru kita bahas, yang memohon beberapa hal juga ya. Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaq. Mudah-mudahan Bapak masih ingat doa itu. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu
binasyiqaqi dari perpecahan, wan nifaqi dari nifaq, wasu'il akhlak dan akhlak yang buruk. Nah sekarang permohonan terhadap dihindarkan dari nifaq itu muncul lagi di dalam doa ini dengan redaksi yang lain. Kalau yang pernah kita bahas itu mohon dilindungi dari sifat nifaq, yang sekarang ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hati kita disucikan dari nifaq. Saya akan ulas sebentar saja karena itu pernah kita bahas ya. Bapak dan ibu-ibu ya, nifaq itu kalau dari segi arti bahasanya begitu, itu sebenarnya bermakna lubang di bawah tanah itu, yang merupakan tempat sembunyi dari hewan yang bernama yarbu, ya, semacam tikus begitu. Nah sehingga lubang yang tempat persembunyian itu ya tidak kelihatan. Bahkan kalau lubang ini dimasuki yang satunya, tikus ini bisa keluar dari tempat yang lainnya. Dari tempat yang lainnya bisa keluar di tempat yang lainnya lagi. Nah dari arti kata inilah kemudian muncul istilah nifaq atau munafik orangnya itu, yang kemudian dimaknai sebagai orang yang menyembunyikan kekufuran. Ya. Sementara kalau zahirnya seakan-akan menampakkan iman. Gitu. Ya. Kemarin Pak Wid itu ketika pulang subuhan itu sempat bertanya tentang ya doa, lalu makna kata yang kadang-kadang kok membingungkan gitu. Ya memang dalam bahasa Arab itu sebagaimana dalam bahasa Indonesia ada kata yang kadang-kadang maknanya itu satu kata bermakna banyak ya, atau justru malahan beberapa kata maknanya satu. Nah, di dalam kajian bahasa itu ada yang disebut dengan kajian semantik ya, jadi makna kata, jadi istilah itu dirunut dari makna katanya. Nah seperti ini tadi, jadi kata-kata nifaq, munafik itu ternyata asal katanya tadi itu lubang tadi. Dari kata-kata lubang yang untuk bersembunyi itu lalu kemudian bermakna orang yang menyembunyikan kekufuran, lalu yang diperlihatkan tuh keimanannya. Kita kan semua tahu ya, jadi dulu sudah kita bahas, orang itu terkait dengan keimanannya kepada Allah itu ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok yang beriman, yaitu orang yang betul-betul beriman. Yang kedua kelompok yang kafir, kufur, itu orang yang betul-betul tidak beriman. Dan hatinya tidak beriman, diwujudkan juga tidak beriman, ingkar. Nah yang ketiga itu hatinya tidak beriman, tapi ngakunya di hadapan orang beriman. Nah ini yang justru malah lebih berbahaya itu dibandingkan dengan kafir. Ya, orang-orang munafik itu. Nah lah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dihindarkan dari sifat munafik itu, sikap nifak itu. Ya, dengan doa yang sekarang ini kita bahkan lebih dahsyat lagi ini. Mohon hati kita ini disucikan, dibersihkan, berarti mudah-mudahan tidak ada sama sekali ya sifat nifak itu dalam diri kita, dalam hati kita. Karena yang namanya nifak, iman, kufur itu adanya dalam hati. Perbuatan hati yang kemudian terekspresi dalam perbuatan yang berupa tingkah laku itu. Nah, kata nifak ini disebut dalam Al-Quran sampai 37 kali. Jadi banyak sekali diungkap Al-Quran ini, kata nifak ini, dengan berbagai macam versinya. Lalu dari berbagai macam versi ayat Al-Quran itu, dan juga dari hadis-hadis Nabi itu, ya kemudian para ulama menyimpulkan bahwa yang namanya
nifak itu sebenarnya bisa dikelompokkan ke dalam dua kategori besar, ya. Yaitu nifak yang pertama adalah nifak i'tiqadi, nifak yang terkait dengan keyakinan, keimanan, yaitu tadi ya, sebagai lawan dari kafir, lawan dari iman. Ya. Itu nifak i'tiqadi. Kalau orang sudah betul-betul sebenarnya dalam hatinya itu tidak beriman kepada Allah, ya, tapi di dalam perwujudan tingkah lakunya seakan-akan dia beriman. Nah, kalau dia sudah menyatakan diri tidak beriman pada Allah dalam hatinya, nah itulah yang disebut dengan nifak i'tiqadi, nifak kepercayaan. Tapi sesungguhnya nifak itu tidak hanya i'tiqadi yang dilawankan dengan iman dan kufur. Ada nifak yang disebut dengan nifak amali, nifak yang sekedar perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ciri-ciri orang munafik. Nah, ciri orang munafik itu banyak. Nah, yang sering kita dengar ya, yang dulu pernah kita bahas itu, ya. Nifak itu cirinya menurut Nabi ada 3. Ya. Ayatul munafiki salasun. Ya. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Saya kira ini sangat populer ini. Ciri orang munafik ada 3. Apa saja? Apabila dia berkata berbohong, berdusta. Apabila dia berjanji mengingkari. Apabila dia dipercaya berkhianat. Itu yang sangat terkenal. Itu ciri-ciri nifak yang amali, yang perbuatan. Tapi belum tentu menunjukkan dia betul-betul munafik. Nah, sebenarnya ciri nifak tidak hanya itu, banyak sekali. Karena Al-Quran tadi menyebut dalam 37 ayat yang berbeda. Kalau seandainya di jumlah gitu ya, ciri orang nifak itu banyak itu. Ya. Ada yang menyebut sampai 30 ciri itu, munafik itu. Ya. Nah, tentu saja tidak mungkin kita sebutkan semua dalam kesempatan ini. Nah, yang 3 sudah ya tadi. Tapi di antara yang penting yang disebut dalam Al-Quran ya, misalnya ya, itu termasuk ciri orang yang munafik itu adalah apabila dia menegakkan sholat. Orang munafik ya sholat. Tapi sholatnya itu bermalas-malasan. Itu termasuk ciri orang munafik. Jadi kalau ada orang sholatnya kok bermalas-malasan, itu diantara cirinya. Tapi jangan kemudian lalu itu pasti munafik, bukan. Ciri itu kan tidak selalu memastikan ya. Jadi itu untuk evaluasi diri kita sendiri. Lalu kalau dia ingat pada Allah itu hanya dengan ingat yang sedikit saja. Nah, itu misalnya ya. Al-Quran menyatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'ahum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudabdabina baina dzalik la ilaha illa wa la ilaha illa dan seterusnya itu. Jadi ciri orang munafik itu dalam ayat itu disebutkan tadi ya, dia menipu Allah ya. Padahal sesungguhnya Allah yang menipu dia. Ya. Lalu kemudian tadi kalau sholat bermalas-malasan. Terus yura'unan nasa, dia riak kepada manusia. Jadi kalau berbuat baik itu sholat itu ya hanya untuk riak. Lalu wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan orang munafik itu tidak ingat kepada Allah kecuali ingat yang sedikit saja. Zikir yang sedikit saja. Ini disebutkan dalam Al-Quran itu ciri orang munafik seperti itu. Nah, yang terakhir ya ini sudah hampir 15 menit. Yang menarik juga ciri orang munafik itu kebalikan dari orang mukmin. Kalau orang mukmin itu ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Apa itu berarti? Memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar.
Itu orang mukmin. Tapi orang munafik sebaliknya malahan dia. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ya kan kacau ini itu. Jadi kalau ada orang ya, kok sukanya itu justru malah memerintahkan mengajak yang buruk ya. Lalu kalau ada yang berbuat baik dicegah, itu juga ciri munafik. Nah, ini hati-hati makanya ya. Jadi sebenarnya kalau munafik atau nifak yang bersifat amal itu banyak ya. Kalau di jelentreh itu mungkin sampai ada 30-an ya, 30-an ada. Tapi sekali lagi yang terkenal memang di dalam hadis Nabi itu ya tadi itu ya, ayatul munafiqi salasun ya, ciri munafik itu 3, padahal sebenarnya cirinya banyak sekali ya, sampai 30. Nah, mungkin suatu ketika nanti bisa kita secara khusus ngaji tentang ciri orang munafik yang sampai 30 itu, supaya kita bisa menghindari. Karena ciri yang munafik itu pasti jelek. Nah, kalau yang jelek itu dihindari. Nah, cara menghindarannya apa? Ya dengan upaya, dengan berlatih menghindari, ya, dan tahu bahwa itu ciri munafik. Oh iya, ya itu ciri munafik harus saya hindari. Nah, diantaranya dengan berdoa tadi. Jadi doa itu adalah permohonan kepada Allah supaya kita dihindarkan dari nifak. Tapi tidak cukup doa, kita ya harus tahu munafik itu apa, cirinya apa, sehingga dengan tahu cirinya kita bisa menghindari. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disucikan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat nifak ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.